Destinasi di suatu daerah merupakan tempat yang paling dicari-cari bagi para traveler bila berkunjung ke suatu daerah. Nah, saat ini kebetulan kita sedang berada di kota Banda Aceh. Nanggro Aceh memang banyak sekali destinasi yang memanjakan mata. Mulai dari kebudayaannya, alamnya, serta bangunannya. Kali ini, destinasi yang akan dikunjungi adalah Museum Tsunami. Museum Tsunami merupakan museum tempat mengenang kembali peristiwa dahsyat yang pernah melanda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 silam, yang menelan korban jiwa kurang lebih sebanyak 240.000 jiwa. Bangunan ini terletak di Jalan Sultan Iskandar Muda, dekat Simpang Jam yang berseberangan dengan lapangan Belang Padang, Kota Banda Aceh. Persis di belakang museum juga terdapat makam Belanda Kerkhoff yang juga mencuri perhatian banyak para pengunjung. Bangunan museum ini didesain oleh seorang dosen arsitektur ITB, M. Ridwan Kamil, yang saat ini menjabat sebagai wali kota Bandung. Wih, keren! Desain yang berjudul Rumah Aceh as Escape Hill ini mengambil ide dasar Rumah Aceh, yaitu rumah tradisional masyarakat Aceh berupa bangunan rumah panggung. Untuk lebih jauh mengetahui apa saja yang ada di dalam Museum Tsunami, kita akan dipandu oleh Ibu Gaya Triana. Beliau adalah salah satu pemandu wisata di Museum Aceh yang akan menjelaskan apa saja yang ada di museum ini. Jadi museum ini dibangun pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2008. Kemudian diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 23 Februari 2009. Kemudian diadakan renovasi dan pengisian alat-alat display di museum ini, dibuka kembali dan diresmikan oleh Gubernur Aceh pada tanggal 8 Mei 2011, dan itu mulai dibuka untuk pengunjung umum. Nah, ini adalah ruang pamer temporer. Di sini terdapat gambar-gambar pada saat evakuasi, pada saat sebelum terjadi tsunami dan setelah terjadinya tsunami. Nah, kenapa ini dibilang ruang pamer temporer? Karena ruang ini sewaktu-waktu bisa digunakan oleh instansi tertentu atau pihak stakeholder lainnya untuk digunakan untuk event-event mereka di sini. Jadi makanya display-display ini nantinya bisa dipindah-pindahkan. Jadi mereka bisa menggunakan ruang ini untuk event-event tertentu. Kita bisa lihat di sini ada tentara nasional kita membantu evakuasi mayat yang masih ditemukan di antara reruntuhan sampah-sampah, kayu-kayu. Bisa kita lihat di sini, ini gambarnya. Juga mereka membantu memberikan makanan kepada para korban-korban tsunami pada saat itu. Kemudian kita bisa melihat di sisi lain. Kemudian di sini kita bisa lihat juga ada pemberian makanan pokok untuk bantuan kepada korban-korban tsunami yang dikirimkan melalui helikopter. Karena pada saat itu kalau melalui jalan darat itu banyak sekali mayat-mayat masih di jalanan, sehingga tidak bisa mengirimkan barang bantuan melalui darat, sehingga dikirimkan melalui helikopter, melalui udara. Itu banyak puing-puing bangunan, runtuhan bangunan yang bertumpuk menjadi satu di depan gedung Masjid Raya Baitur Rahman. Tapi kita bisa lihat Masjid Raya Baitur Rahman ini tetap berdiri kokoh dan tidak terkena oleh gelombang tsunami. Itu merupakan mukjizat dan dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah dari ruangan pamer temporer tadi, saat lagi kita akan memasuki ruang pamer tsunami. Di sana terdapat ruang pamer kejadian pada saat sebelum dan sesudah terjadi tsunami. Dan di sana juga terdapat artefak-artefak atau saksi bisu peninggalan-peninggalan tsunami yang disumbangkan oleh masyarakat Aceh. Mari kita lihat ke ruang pamer tsunami. Silahkan. Ini adalah kapal di atas rumah di Desa Lampulo. Nah, kapal ini menyelamatkan lebih kurang 59 korban jiwa, diantaranya salah satunya saya.
sendiri merupakan saksi hidup yang selamat di atas kapal di atas rumah ini. Jadi memang apa yang diceritakan di atas atau di diorama ini merupakan kejadian sebenarnya atau kejadian yang kita lihat langsung pada saat terjadinya tsunami. Bangunan-bangunan di sekelilingnya ini sudah hancur luluh lantak oleh gelombang tsunami, sedangkan masjid masih berdiri kokoh. Itu memang merupakan salah satu mukjizat dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kita bisa melihat ini adalah bentang alam sebelum terjadinya tsunami, kemudian di sana setelah terjadinya tsunami. Nah, bisa kita bandingkan perbedaannya hampir lebih kurang 80% ya dari infrastruktur itu hancur oleh gelombang tsunami. Nah, di sebelah sana juga ada sepeda, merupakan salah satu artefak juga. Nah, di sebelah sini kita bisa melihat juga ini adalah situasi pada saat datangnya gelombang tsunami. Bisa kita lihat ini adalah diorama yang terjadi di Aceh. Pada saat terjadinya tsunami ditandai dengan air laut surut, kemudian ikan bermunculan di permukaan sehingga masyarakat Aceh mencoba untuk menangkap ikan. Dan mereka tidak menyadari bahwa ada gelombang laut yang lebih besar yang datang dari belakang, yang tingginya hampir sama seperti tingginya pohon kelapa. Nah, dari sini mungkin kita bisa mengambil pembelajaran bahwa tentang mitigasi bencana untuk kedepannya. Nah, ilmu yang kita dapat di sini jika terjadi gempa yang kuat dan ditandai dengan air laut surut, sebaiknya masyarakat pergi ke dataran yang lebih tinggi, bukan mendekati pantai. Nah, ini diorama setelah terjadinya gempa bumi. Karena begitu kuatnya gempa sehingga bisa merobohkan beberapa rumah. Dan bisa dilihat dari situasi ini bahwa setelah terjadinya gempa bumi, setelah banyaknya rumah yang roboh, masyarakat sibuk membersihkan puing-puing akibat gempa bumi tadi. Dan mereka tidak kurangnya informasi mengenai tsunami sehingga banyak juga korban yang sibuk dengan membersihkan rumah-rumah mereka atau gedung-gedung atau toko-toko. Di sini adalah salah satu ruang di Museum Tsunami Aceh, namanya adalah ruang audiovisual. Di sini nanti kita akan menyaksikan video dokumentasi gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu. Dengan durasi lebih kurang 8,9 menit dan kapasitas pengunjung lebih kurang 40 orang. Mari silakan kita masuk. Nah, nanti di sini pengunjung bisa duduk di sini sambil melihat flashback ulang kejadian tentang tsunami. Di sini adalah film realita tsunami. Nanti kita di sini bisa melihat kejadian pada saat terjadi tsunami lebih kurang yang 8,9 menit. Ini adalah ruang terakhir di lantai 2. Sesaat lagi kita akan menuju ke lantai 3. Jadi setelah kita melihat kenangan-kenangan akan tsunami, memori akan tsunami, mengingat lagi, flashback lagi kejadian-kejadian tentang tsunami. Nah, di lantai 3 kita diajak untuk mengetahui sih bagaimana tentang mitigasi bencana, bagaimana mengurangi resiko bencana, baik itu harta benda maupun korban jiwa di masa yang akan datang. Mari kita silakan lihat ke lantai 3. Sekarang kita akan memasuki ruang geologi atau ruang pendidikan. Nah, bisa kita lihat ruang ini sangat penting sekali bagi generasi muda selanjutnya ataupun bagi kita tentang pentingnya mitigasi bencana. Karena memang kita tahu daerah Indonesia, khususnya Aceh, memang rawan sekali akan bencana alam, tidak hanya gempa, tsunami, ataupun banjir dan juga gunung Merapi. Ruang seismograf, ini adalah seismograf tektonik dan seismograf vulkanik. Bisa kita lihat di sebelah sana juga ada landaan tsunami di Aceh. Sini ada bangunan yang tahan dan tidak tahan gempa. Bagi penataan tata ruang lahan yang terletak di daerah dekat pantai.
Jadi seharusnya memang daerah-daerah yang dekat pantai itu tidak dihadirkan rumah-rumah dulu, tapi hanya terdapat hutan di depannya. Dan juga dilengkapi dengan bangunan evakuasi dan juga dengan alarm sirine. Kemudian di bagian berikutnya boleh dihuni oleh beberapa hunian, tapi harus dibentuk seperti rumah panggung. Rumah tradisional Aceh, seperti rumah tradisional Aceh. Jadi jika terjadi tsunami, air akan melewati ruang di bawah rumah panggung ini. Kemudian baru dilanjutkan oleh bangunan utuh sepenuhnya, dan juga bisa kita lihat perbedaan level ketinggiannya. Nah, seharusnya memang diterapkan di Aceh, di rumah-rumah yang dekat dengan pantai, seharusnya seperti ini gitu. Mudah-mudahan pemerintah bisa melihat dan melaksanakan apa yang sudah seharusnya diterapkan di daerah-daerah kawasan pantai. Gitu. Kemudian kita akan melihat ke ruang telnet, ya. Telnet. Nah, gambar-gambar yang dituangkan ini karena pada saat terjadinya tsunami mereka mungkin tidak memiliki kamera atau alat perekam lainnya, sehingga mereka menceritakan kejadian ini pada sang pelukis dan dituangkan dalam bentuk lukisan. Nah, ini adalah ruang yang sederhana yang digunakan untuk berbagi pengalaman antara saksi hidup dan pengunjung. Nah, disinilah. Nah, di mana di sini pengunjung mendengarkan cerita dari saksi hidup. Ini bukan untuk menambah kesedihan bagi para pengunjung, tapi untuk menyadarkan kepada pengunjung bahwa pentingnya mitigasi bencana untuk masa yang akan datang. Nah, ini adalah ruang perpustakaan. Bisa kita lihat ini adalah koleksi-koleksi tentang ilmu-ilmu bencana alam dan juga koleksi-koleksi dari buku-buku tentang adat istiadat Aceh. Bisa dilihat di sini. Pengunjung boleh membaca buku di sini, tapi tidak boleh dipinjamkan keluar. Nah, jadi ini untuk lebih memahami tentang ilmu kebencanaan jika masyarakat atau pengunjung kurang mendapatkan informasi dari ruang-ruang geologi atau ruang koleksi lainnya. Nah, pengunjung bisa memanfaatkan ruang perpustakaan ini untuk membaca dan lebih memahami tentang ilmu kebencanaan di sini. Di sini adalah ruang terakhir atau penghujung dari ruang-ruang lainnya di lantai 3. Ini adalah ruang souvenir, terdapat koleksi-koleksi dan motif-motif dari Aceh. Bisa kita lihat ada tas, ada kopi, ada kue khas Aceh, ada peci, semua yang bermotifkan Aceh. Sekarang kita sudah berada di depan yang namanya lorong tsunami. Ini adalah tempat pertama sekali setelah kita berjumpa dengan lobi 1, kita akan langsung berjumpa dengan lorong tsunami. Nah, pada saat kita memasuki, memang sengaja dialiri air di kiri dan kanan dinding tersebut, dan juga memang dibuat suasana gelap. Dan pada saat kita melewati lorong tsunami ini, kita diajak ikut merasakan suasana tsunami pada tanggal 26 Desember yang lalu. Jadi tingginya lorong tsunami ini seperti tingginya air tsunami pada saat itu. Bisa kita bayangkan berapa tingginya dari lorong tsunami ini, dan bisa kita rasakan bagaimana masyarakat Aceh berada di dalam amukan gelombang tsunami pada saat itu. Nah, mari sama-sama kita coba merasakan suasana tsunami yang terjadi di Aceh. Ini adalah jembatan perdamaian atau jembatan pengharapan masyarakat Aceh akan kehidupannya yang lebih baik ke depannya. Nah, di atas kita bisa melihat ada lebih kurang 54 negara yang membantu masyarakat Aceh pasca tsunami dan juga yang mendukung perdamaian di Aceh. Jadi setiap kata di atas itu menyebutkan kata damai dalam bahasa negara mereka masing-masing. Nah, di bawah ini ada air, memiliki makna filosofi. Ini seolah-olah air tsunami.
Jadi tsunami ini air tsunami inilah yang menjembatani perdamaian di Aceh. Jadi di balik musibah ada hikmah bagi masyarakat Aceh dengan mendapatkan perdamaian untuk selamanya bagi masyarakat Aceh. Nah, inilah ruang-ruang yang ada di Museum Tsunami Aceh. Mudah-mudahan para pengunjung yang mengunjungi Museum Tsunami Aceh bisa mendapatkan ilmu atau pendidikan tentang mitigasi bencana. Melalui gedung Museum Tsunami Aceh ini kita diajak bersama-sama memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mengurangi resiko bencana pada masa yang akan datang. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah tahu kan apa saja yang ada di dalam Museum Tsunami? Tapi tidak lengkap rasanya jika tanpa komentar dari pengunjung di sini. Yuk, mari. Saya datang dari Loksmawe, datang ke Banda Aceh untuk berlibur. Kenapa saya memilih berkunjung ke Museum Tsunami? Karena menurut saya Museum Tsunami itu memperlihatkan kepada kita apa-apa aja yang sudah terjadi selama tsunami ya di Aceh ini. Di Museum Tsunami ini banyak monumen-monumen sejarah tsunami di Aceh ini. Di Museum Tsunami ini kita dapat mengambil hikmah bahwa manusia ini bukan apa-apa di mata Tuhan ya. Jadi sebaiknya kita memperbanyak ibadah. Kan tsunami itu kan tidak direncanakan lebih dahulu. Jadi tsunami itu tiba-tiba, bencana itu datang tiba-tiba. Ada beberapa alasan yang membuat kami mengunjungi Museum Tsunami, yang kami ingin terus mengenang jasa-jasa gimana pembangunan Aceh yang awalnya hancur porak-poranda dan akhirnya mampu bangkit bahkan jauh dari perkiraan kita setelah terjadinya tsunami. Yang terpenting dengan adanya tsunami ini, di mana awalnya Aceh yang berkonflik ingin merdeka dari Indonesia menjadi bersatu, tetap padu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aceh dengan tsunami-nya menyimpan banyak kenangan dari sebuah kejadian bencana. Tsunami akan jadi suatu pengetahuan dalam diri bagi mereka yang pernah ke sini.